di sini saya akan menjelaskan papan SPLDV. Di sini ada variabel X, variabel Y, dan konstanta. Nah, saya menggunakan ini sedotan yang berwarna abu-abu untuk variabel X, warna coklat untuk variabel Y, dan warna merah untuk konstanta. Nah, di sini saya sudah mempunyai dua persamaan, yaitu 2x plus y sama dengan 5 dan x plus y sama dengan 3. Untuk persamaan pertama, 2x 2 y-nya 1, konstantanya ada 5. Dan untuk persamaan kedua, x-nya ada 1, y-nya 1, dan konstantanya ada 3. Yang pertama itu biasanya ketentuannya itu harus mencari x-nya terlebih dahulu. Jadi kita hilangkan konstan variabel y-nya dulu, karena di sini 1 1, jadi kita kurangi saja. Caranya kan ini udah berpasangan, yang tidak berpasangan taruh di bawah x-nya, yang tidak berpasangan 1, dan konstantanya yang tidak berpasangan ada 2. Jadi untuk dua persamaan tersebut x-nya itu sama dengan 2. Terus selanjutnya yang kedua itu mencari nilai y-nya. Nah, pemfaktoran dari 2 dan 1 itu kan 2. Jadi kita yang untuk persamaan keduanya itu dikalikan 2. Kali 2. Jadi, yang dimaksud SPLDV itu adalah suatu sistem persamaan atau bentuk relasi sama dengan bentuknya aljabar yang memiliki dua variabel dan berpangkat 1. Selanjutnya itu ciri-ciri SPLDV. Yang pertama, kedua variabel tersebut memiliki derajat 1. Yang kedua, menggunakan relasi tanda sama dengan. Yang ketiga, memiliki dua variabel. Nah, selanjutnya tentang metode SPLDV. Kalian tahu kan bahwa SPLDV itu ada 4 metode, yaitu eliminasi, substitusi, campuran, dan grafik. Agar lebih jelas lagi, kita akan mencoba untuk mencari beberapa harga satu buah pisang dan 1 kilogram mangga menggunakan salah satu metode SPLDV. Yuk langsung saja. Berdasarkan ilustrasi yang telah diketahui, kita bisa memisalkan buah pisang sebagai X, mangga sebagai Y. Banyaknya buah yang dibeli ayah itu 3 kg buah pisang dan 2 kg buah mangga dengan harga 20.000, dan yang dibeli anaknya itu 4 kg buah pisang dan 3 kg buah mangga dengan harga 28.000. Nah, di sini kita pertama bisa membuat model matematikanya. Nah, fungsi kendalanya itu ada 2, yaitu 3x plus 2y sama dengan 20.000 itu bisa menjadi persamaan pertama. 4x plus 3y sama dengan 28.000 itu bisa menjadi persamaan kedua. Nah, fungsi tujuannya itu apa sih yang dicari atau yang ditanyakan? Yang ditanyakan itu x dan y-nya itu berapa.
Kemudian yang kedua itu memilih metode yang digunakan. Dalam kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang metode campuran. Apa sih metode campuran itu? Metode campuran itu salah satu metode gabungan antara metode eliminasi dan metode substitusi. Nah, yang pertama itu metode eliminasi. Metode eliminasi itu mengeliminasikan salah satu variabel. Nah, di sini saya akan mengeliminasikan variabel Y dengan hasil X-nya itu sama dengan 40.000. Kemudian, setelah X-nya diketahui, maka kita dapat substitusikan ke salah satu persamaan. Nah, di sini saya menggunakan persamaan 1. Nah, kemudian Y-nya itu akan dihasilkan sama dengan 44.000. Maaf, 4.000. Kemudian, saya juga akan menjelaskan tentang metode grafik. Dalam persamaan pertama itu, 3X plus 2Y sama dengan 20.000. Kita misalkan untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 10.000. Dan untuk Y sama dengan 0, maka X sama dengan 20.000 per 3. Kemudian, persamaan yang keduanya itu, 4X plus 3Y sama dengan 28.000. Dengan untuk X sama dengan 0, maka Y sama dengan 28.000 per 3. Dan jika Y sama dengan 0, maka X sama dengan 7.000. Nah, kemudian kita bisa menggambarkan pada koordinat kartesius yang telah pada gambar pada garis lurus berwarna hitam itu menunjukkan persamaan 3X plus 2Y sama dengan 20.000, dan pada garis lurus warna biru itu menunjukkan persamaan 4X plus 3Y sama dengan 28.000. Nah, di sini kita dapat mengetahui titik potongnya seperti pada gambar ya. Nah, itu dapat kita mudah bukan penjelasan yang saya utarakan atau yang saya jelaskan? Nah, sekarang coba kalian kerjakan evaluasi. Nah, di sini saya berikan 2 soal evaluasi. Semoga kalian bisa paham dengan apa yang saya jelaskan. Semoga berhasil. Sampai jumpa. Dadah! Terus konstantanya juga dikali 2. 2 kali 3 sama dengan 6. Jadi kita gunakan 6. Sediakan merah buat konstanta. Seperti yang di awal, yang sudah berpasangan, yang tidak berpasangan taruh di bawah sini. Ini 1. Ini 1. Jadi nilai Y-nya itu sama dengan 1. Jadi dapat disimpulkan bahwa dari 2 persamaan SPLDV itu X-nya sama dengan 2 dan Y-nya sama dengan 1. Kita kembali ke pembahasan mengenai SPLDV ya. Nah, pertama itu kita harus tahu dulu tentang KD, indikator, dan tujuan pembelajaran. Oke, yang pertama untuk KD-nya, yaitu membuat model matematika dan menyelesaikan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan sistem persamaan linier 2 variabel. Indikatornya, membuat model matematika dan menyelesaikannya menggunakan SPLDV. Selanjutnya, tujuan pembelajaran, yaitu membuat model matematika dari kehidupan sehari-hari dan mampu menyelesaikan menggunakan SPLDV. Nah, menurut kalian, apa itu SPLDV? Untuk mempermudah, kita akan memberi gambaran atau ilustrasi sebagai berikut. Di sini
ayah membeli buah-buahan di pasar beserta juga anaknya. Di sini ayah membeli 3 kilogram buah pisang dan 2 kilo buah mangga dengan harga 20.000. Dan anaknya juga membeli 4 kilogram buah pisang dan 3 kilogram buah mangga dengan harga 28.000. Mereka membeli buah pada hari yang sama di sebuah pasar. Maka berapa harga 1 buah kilogram pisang dan 1 kilogram buah mangga? Nah, di sini kita bisa menggunakan metode SPLDV